Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Syukurlah kalau gitu ya. Pada siang hari ini saya akan mengajarkan tentang materi cerpen. Kalian udah pada tahu tidak cerpen itu kayak gimana? Udah, Bu. Cerpen itu cerita pendek ya, Bu. Iya, ada yang lain lagi? Udah tahu, Bu. Ya, ada ya. Di sini yang dimaksud dengan cerpen adalah karya prosa yang berupa gagasan, pikiran, dan pengalaman dalam rangkaian peristiwa yang terjalin menjadi satu. Di dalamnya terjadi konflik antara tokoh atau dalam diri tokoh itu sendiri dengan latar dan alur peristiwa dalam cerita berwujud hubungan antara tokoh, tempat, dan waktu yang membentuk suatu kesatuan. Jadi apa yang sudah dikatakan teman-teman tadi itu adalah salah satu contoh kayak cerita pendek ya. Terus kita masuk pada ciri-ciri cerpen. Kalian udah pada tahu belum apa yang dimaksud dengan ciri-ciri cerpen? Belum, Ibu. Saya belum tahu ya. Ciri-ciri cerpen itu yang pertama itu memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata ya. Terus yang kedua memiliki proposisi penulis yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Terus yang ketiga, kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dan tidak mencerminkan semua kisah tokohnya, karena di dalam cerpen dikisahkan hanyalah intinya saja kayak gitu. Jadi inti-intinya saja yang diceritakan di dalam cerpen kayak gitu. Terus yang berikutnya, tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik sampai pada tahap penyelesaiannya. Terus yang berikut, pemilihan katanya sederhana sehingga mempermudah para pembaca untuk memahami. Terus yang berikut bersifat fiktif, menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus kayak gitu. Terus yang berikut membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama, dan yang terakhir memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam sehingga para pembaca akan ikut merasakan kesan dari cerita cerpen tersebut. Di sini kita akan masuk pada unsur pembangun dari cerpen. Yang pertama itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ada yang udah tahu belum unsur intrinsik sama ekstrinsik itu seperti bagaimana? Seperti apa? Ya baik, unsur intrinsik itu adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari cerita itu sendiri. Nah, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra. Tadi teman-teman udah katakan unsur yang dari dalam dan dari luar ya, itu udah sama. Terus yang berikut, ini ada langkah-langkah untuk menyusun sebuah cerpen. Jadi kalau kita mau menyusun sebuah cerpen itu kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita harus menentukan tema. Ada yang udah tahu tema itu seperti apa? Belum ya? Cerpen. Ya baik, tema itu merupakan suatu yang menjiwai sebuah cerita. Tema menjadi dasar dalam sebuah cerita. Tema yang sering dipakai dalam penulis cerpen misalnya masalah sosial, keagamaan, kemiskinan, kesengajaan, perjuangan atau percintaan dan lain-lain. Kalian bisa membuat cerpen itu mulai dari kisah percintaannya kalian. Kan sudah SMA toh, pasti udah ada pacar lah. Iya pasti sudah ada lah banyak pacar. Yang berikut sudut pandang. Sudut pandang, ada yang udah tahu sudut pandang itu seperti apa? Ya baik, sudut pandang dalam menulis cerpen kita harus konsisten dalam menggunakan sudut pandang. Kalau kita menggunakan sudut pandang sebagai orang pertama, dari awal sampai akhir cerita harus tetap menggunakan sudut pandang orang pertama dengan menggunakan sudut pandang aku atau saya dalam bercerita. Terus yang berikut penokohan. Penggunaan karakter tokoh dalam cerita harus logis. Pengarang harus dapat menceritakan
berikut alur atau plot. Di sini pasti kalian sudah tahu kan alur itu seperti apa. Ya baik, biasanya karakter tokoh yang dibangun dalam cerita terdiri atas tokoh-tokoh yang karakternya baik dan berkarakter buruk. Di samping itu akan diciptakan pula tokoh-tokoh yang netral sebagai penegang ketika terjadi konflik antara tokoh yang berkarakter baik dan yang berkarakter buruk. Yang berikut menentukan judul. Menentukan judul yang ditulis setelah keseluruhan cerita selesai ditulis, judul dapat ditentukan dari bagian yang paling menarik dari cerita itu. Pemilihan judul harus menarik bagi pembaca sebab judul merupakan pintu gerbang yang dapat diibaratkan sebagai sebuah etalase. Dengan membaca judul, pembaca akan membayangkan isinya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu biasanya kan lihat buku, pasti lihat judulnya dulu toh, kayak gitu. Itu kan bikin menarik kayak gitu. Di sini ada sebuah contoh cerpen dengan tema kehidupan sehari-hari. Bisa salah satu di antara kalian untuk membaca cerpen ini? Oh ya, ayo silakan peninya. Mbak sudah SMA kelas berapa ini? Baru tidak tahu baca itu ya. Ya itu. Mana? Ayo Lucie. Kalau banyak kerjanya pasti mau. Oh, ayo Lucie. Di sini. Ini nih. Tak konsisten. Suara alarm berdering begitu nyaring mengusik tidur nyenyak seorang Nathan. Dia enggan membuka mata, namun akhirnya terpaksa ia buka. Tuhan, Nathan kaget melihat jam. Ternyata sekarang sudah pukul 7 pagi. Nathan langsung bergegas mandi dan tanpa sarapan ia berangkat ke kantor. Sesampainya Nathan di kantor, Nathan telat mengikuti pertemuan pagi ini karena telah dimajukan lebih awal dari biasanya dengan alasan Bapak Direktur ada keperluan di luar kota. Permisi Pak, saya boleh masuk? Tanya Nathan izin kepada Bapak Direktur yang memimpin pertemuan. Silakan masuk, tapi maaf proyekmu digantikan oleh saudara Arkan. Kenapa Pak? Saya hanya telat 15 menit. Maaf saudara Nathan, ini bukan masalah lama atau tidaknya Anda terlambat, namun ini tentang kekonsistenan Anda dalam bekerja. Jelas Pak Direktur dengan tegas. Langsung seketika Nathan hanya bisa terdiam dengan wajah pucatnya. Setelah pertemuan ini selesai, Nathan berjalan mengontak pergi menuju meja kerja miliknya. Ada apa Nat? Kok telat? Memang salah saya. Saya semalam begadang nonton bola sampai melupakan proyek penting yang sangat menguntungkan bagi saya. Walah, seharusnya kamu harus lebih mengurangi kopimu. Sambung Mary sedikit memberi nasihat. Terima kasih Lucie. Terima kasih. Ya baik, anak-anak, itu merupakan salah satu contoh cerpen yang bertema di kehidupan kita sehari-hari dengan judul Tidak Konsisten. Ya baik, demikian materi Ibu pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, tapi ibu juga.